story kan dia nggak nyebutin nama, tapi kakak sendiri merasa gak sih yang sebutin itu? Kalau kerugian pasti ada dong kerugian, karena kan orang membondong-bondong ke Instagram saya, menghujat dan membuat seolah-olah itu saya gitu. Dan saya juga udah konfirmasi, langsung saya WA orang yang mengatakan seolah-olah itu saya gitu. Saya tanya ada masalah apa sama saya gitu. Dia bilang itu statusnya bukan untuk saya. Dan karena saya merasa kerugiannya terus menerus di Instagram saya terus dihujat. Saya kan pernah memposting juga, saya ada di Kenjiro jam 4 sampai jam 8. Kalau memang Anda yang berurusan sama saya merasa tidak ada masalah sama kalian ya. Sama orang-orang itu yang membuat status itu ke saya tidak pernah ada masalah. Saya juga tidak pernah mengikut dan mengusik-ngusik kasusnya dia. Tiba-tiba seolah-olah ada status yang seolah-olah itu saya, kenapa kok ngerasa? Ya karena kan orang-orang jadi datang semua ke Instagram saya, berkomentar buruk-buruk, ya kan? Saya merasa dirugikan dong. Setelah itu saya chat, katanya itu bukan saya. Saya sempat WhatsApp ya, katanya itu bukan saya. Dan untuk para netizen, saya tulis status, kalau memang ada masalah sama saya atau siapapun orang itu yang bermasalah sama saya tunggu. Saya di Kenjiro, alamatnya saya udah kasih, dari jam 4 sampai jam 8 saya di sini. Gak usah keluar-keluar di sosmed, saya tunggu aja di sini, gak ada yang kelihatan kan? Tapi sempat ada mungkin kerugian atau bahkan pemutusan kerja, bahkan endorse yang turun, itu seperti apa sih terkait adanya story seperti itu? Nggak ada pemutusan kerja, orang saya kerja sendiri kok. Ya, atau ada dampak yang lainnya Kak? Dampak yang lain? Nggak ada. Tadi yang terkait tadi nih ya, biar biar ada sesuatu atau kata maaf mungkin nantinya. Dari untuk netizen kan banyak banget menyerang kakak mungkin, padahal kan itu story. Saya yang kata maaf. Maksudnya dari netizen kan banyak ini, harusnya gini, harusnya soal pemahaman gitu. Gimana sih? Yang penting kan saya sudah buktikan kalau saya juga di sini telah WhatsApp orang yang mungkin bisa dibilang katanya itu statusnya buat saya, kata orang tersebut itu statusnya bukan buat saya ya. Nah setelah itu kedua saya juga udah bikin status, saya ada di Kenjiro saat itu. Kalau memang ada masalah sama saya datang aja, nggak usah pakai status-status. Kan nggak ada. Tapi maaf, ada kata-kata mungkin garis bawah, ada kata-kata netizen yang nanyain soal lonte-lonte seperti itu ke kakak, benar gak sih? Ada yang sempat kayak gitu gak sih netizen? Loh banyak kan jadi seperti itu. Jadi status itu jadi menggiring seolah-olah. Kalau misalkan mau menggiring, kalau mau menuduh itu kalau memang nggak ada bukti, nggak ada masalah. Jadi tanggapan yang kakak DM itu dia bilang bukan untuk kakak. Loh ya, saya WhatsApp. Saya WhatsApp. Bukan untuk dia, bukan untuk kakak. Saya. Jawaban dia. Jawabannya bukan untuk. Sejauh ini kakak tidak mau untuk minta maaf, klarifikasi bahwa itu memang bukan kakak dari dia. Ya, dia kan tidak nyebut nama. Saya kan mau make sure dong, karena kan netizen semuanya pada bertanya ke saya. Saya pastikan ini maksudnya apa, buat siapa. Tapi ada maaf kan soal memberitakan Kak Ica dan Kak Fitri ada di belakang Loli dan Fadel. Aduh, ini juga kemarin saya sudah klarifikasi di Instagram saya ya. Dikait-kaitkan seolah-olah saya ada di belakang Loli Fadel. Saya tidak pernah bertemu Loli sekalipun, saya tidak pernah bertemu Fadel sekalipun, saya tidak pernah ada hubungan komunikasi dengan Loli sama Fadel sekalipun, saya tidak pernah. Dan juga kemarin ada Rasman juga hubungin saya, mungkin seolah-olah kayak saya nih lagi berseteru sama pihak lawannya, terus dia mau buat. Enggak, saya sibuk, saya juga punya urusan gitu. Jadi nggak ada saya mau senggol-senggol orang, kecuali memang kan kalau memang orang berperkara, saya juga lihat dulu perkaranya seperti apa, dia benar apa enggak, kan seperti itu. Tapi apakah ada kaitannya dengan perseteruan dari Kak Ica, dari PJZ yang dengan Rahel Fenya kan? Ya itu biar netizen aja menilai-nilai sendiri. Kalau memang berpikiran disentil-sentil seolah-olah saya ternyata di belakangnya Jessica, bukan di belakang, itu kan namanya klien ya. Klien begitu dia meminta perlindungan hukum, kan kita baca dulu, kita pelajari dulu kasusnya seperti apa, pembenarannya seperti apa, kita baca dulu, kita lihat dulu barang bukti seperti apa gitu. Kak, buat para netizen yang sudah nyerang, salah sangka, salah praduga, gimana kata tanggapannya supaya lebih bijak lah untuk menilai sebuah komentar kayak gitu Kak? Ya untuk para netizen lah lebih bijak lah untuk menilai-nilai saya ini recordnya seperti apa, orang dihujat-hujat
tanpa melihat gitu. Emang saya buat salah apa sama kalian? Saya pernah buat apa ya? Hal yang negatif apa di Indonesia ini gitu. Seolah-olah apa yang orang bilang langsung aja geruduk gitu. Sedangkan ketikan Anda itu semua walaupun tidak saya nggak mungkin kan menanggapi semua orang karena saya juga punya urusan, tapi kan ketikan Anda ini, hujatan Anda ini, apalagi orang-orang ini sekarang jadi banyak yang ikut-ikutan. Saya aja nggak kenal sama kalian gitu loh. Saya nggak kenal sama kalian, saya tidak pernah ada masalah sama kalian. Masalah saya dari dulu, saya bantu orang, terus ternyata pihak lawan pasti ada reaksi, terus saya dilawan-lawan, saya dijatuh-jatuhkan, ya itu aja. Tapi kan saya tidak pernah ada perbuatan negatif yang apa ya, yang viral yang terjadi yang saya lakukan gitu. Enggak, tadi menarik kalau ketika Bang Rasman mengajak Kak Ica untuk berkumpul ke dia, itu kapan Kak itu? Oh enggak, jadi Rasman kemarin telepon saya, jadi kan viral nih di TikTok katanya saya ada kaitannya sama Loli sama Fadel. Demi Allah saya tidak pernah bertemu dengan Loli, Fadel, hubungan apapun itu saya tidak pernah. Terus saya tidak ada kaitannya sama sekali, katanya saya di belakangnya Loli lah, Fadel lah, saya nggak tahu nih kenapa ini orang semua menggiring-giring kayak seolah-olah nih saya salah gitu. Sedangkan recordnya emang saya pernah berbuat viral apa yang negatif buat negara ini gitu. Kayak kok buruk banget kalian mengimage-kan saya. Kalau dibilang langsung percaya, mana buktinya? Orang bilang begini, lu kan katanya begini, mana buktinya? Orang saya juga bisa bilang, saya juga bisa fitnah semua orang, bisa kok. Tapi kan itu dipertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Tapi kalau misalkan mau bilang A, B, C, D, lu aja, gua aja nggak kenal lu. Itu. Tapi kalau misalkan kaitannya yang waktu saya dituduh itu, saya hubungi langsung orangnya dan dia jawab itu bukan buat saya. Oh, Kak, sejauh ini ada langkah hukum Kak pada netizen yang sudah membuat Kakak sakit hati dan nama baiknya di apa seperti itu? Kita lihat nanti. Tapi yang pasti saya nggak akan diam. Oke, terima kasih Kak.